Kalau boleh kasih saran sih, artinya saya tuh selalu melihat bahwa memulai sesuatu itu kita harus ngambil kesempatan terbaik yang ada. Oke. Ya, itu satu kunci bahwa jangan kelamaan mikir untuk mengambil kesempatan itu. Kesuwen gitu ya. Kesuwen. Selak ditinggal, Pak. Nah, saya belajar bahwa satu poin yang mungkin kita bisa take out di sini bahwa apalagi saya bekerja dengan anak-anak muda yang ide inovasi itu bergerak terus gitu kan. Jadi mana yang begitu kita tahu ini kesempatan emas, garap gitu ya. Supaya jangan sampai ada penyesalan buat teman-teman. Jadi begitu tahu bahwa ini ada kesempatan bagus, harus ngambil. Entokers, ketemu lagi episode baru dari Entok dan masih di Ciputra Hotel Surabaya, Bu Novia. Iya, hotel, salah satu hotel bintang 5 di Surabaya. Betul. Di lokasi yang sangat strategis. Dan pusat bisnis ya? Pusat bisnis. Banyak bisnis tumbuh di Surabaya Barat dan salah satu pilihannya adalah ketika Anda mencari bisnis hotel dari Ciputra Hotel Surabaya. Dan ini lokasinya oke banget karena bersebelahan dengan mall-nya yang juga banyak sekali fasilitas di sana. Anda bisa mau nonton, mau makan, mau main, apapun ada di sana, ya, Novia. Nah, dan di sini juga mixed use, ada apartemennya juga. Dan di hotel ini kerennya poolnya ada di rooftop di lantai 22, Bu Novia. Iya. Jadi view-nya bebas dan langsung menghadap ke pegunungan. Iya. Bagus kalau renangnya pagi atau juga waktu sunset. Betul. Dan ini adalah Ramadan ya, Bu Novi ya. Iya. Jadi Anda juga kalau mau bukberan, buka puasa bersama bisa di sini. Iya. Jadi sangat lengkap sekali di sini untuk bukberannya. Anda bisa kesini dengan paket Rp288.000. Dan juga ketika Anda menginap di sini ketika Ramadan, ada paket menarik juga. Jadi Anda bisa sahur di sini juga disediakan. Atau yang Anda tidak sedang berpuasa juga bisa tetap dapat breakfast di sini. Kemudian ada iftar atau buka puasa. Bagi yang berpuasa maupun tidak berpuasa, Anda dapat iftarnya itu. Jadi ya tadi bukberan tadi itu kan. Nah, itu paketan di sana. Terus kemudian Anda juga bisa dapat free akses ke gym, ke sauna, dan berbagai fasilitas lainnya. Dan juga ada SBEC card, jadi Swiss Bell Executive Card yang bisa Anda dapatkan ketika Anda menginap selama paket bulan Ramadan di sini. Kalau nggak salah 1.288.000 lah, sekitar segitu. Nah, balik lagi ke Entox dengan narasumber kita kali yang Cihuy, karena terkait dengan startup dari Gojek. Dengan Pak Charlie dari Gojek ya, Pak Charlie ya? Ya, Gojek. Nah, itu sih. Jadi Pak Charlie, beliau adalah kebijakan publik dan hubungan pemerintahan. Nah, jadi di Gojek itu ternyata ada kebijakan publik dan hubungan pemerintah. Dan Pak Charlie ada di Jatim, Bali, dan Nusra. Oke. Sehat Pak Charlie? Sehat. Siang. Iya. Ini kalau bau-bau kerjaannya ini, waduh. Bau-bau kerjaannya ini ngurusi apa sih? Kayaknya bobotnya berat banget. Makanya saya kaget di Gojek ada hubungan pemerintah dan kebijakan publik gitu kan. Iya, saya pikir sebenarnya namanya aja yang quite heavy ya. Tetapi pekerjaannya sebenarnya karena kerja di startup, kami sangat-sangat relax, sangat-sangat boleh dibilang casual lah, gitu kan. Dan dress code doesn't matter sih, tapi lebih kepada result oriented. Nah, kebijakan publik dan hubungan pemerintah, kami nyebutnya PPGR singkatannya, Public Policy and Government Relations dalam bahasa aslinya. PPGR, oke. Lebih mudah ingatnya nih. PPGR itu ya karena
pekerjaan kami banyak dengan drivers, Iya. banyak Oke. dengan regulasi. Jadi Iya, iya. mau nggak mau Gojek harus punya orang yang paham tentang gimana regulasi, gimana menyampaikan tentang hal ini, policy kebijakan, perusahaan punya hal apa yang mau disampaikan ke pemerintah. Stakeholder saya itu pemerintah, Pak, Iya. secara Oke. khusus. Jadi memang bukan kepada secara publik umum, tetapi lebih kepada targeted ke government. Hubungan saya dengan mereka. Oke. Nah. Jadi kalau misalnya dengan pemerintah, misalnya ini di Jatim gitu ya, katakan ini di Jatim gitu ya. Berarti itu yang diurusi yang berkaitan apa? Karena ini Gojek ini kan apa ya, urusannya sama transportation, berarti tentang apa? Rute-rute yang boleh, aturan Atau apa. pemerintahan yang kira-kira pro kontra dengan apa policy dari internal Atau dengan Gojek. perda-perdanya. Betul. Itu semua masuk tuh, Bu. Oh, oke. Jadi semuanya masuk. Memang di satu sisi pada posisi gimana Gojek memulai bisnis di tempat itu, ya kan. Terus kemudian di situ tentu ada aturan, di situ ada kepala pemerintahan yang kemudian meregulasi aturan itu. Karena kami melibatkan driver, yang paling penting itu ada 3 main bisnis kami, ada transport, food, and pay. Oh, oke. Gitu, ya, ya. transport, food, and pay. Oke. Ya, karena transport itu banyak mengangkut orang, isu Ya. tentang keselamatan, Keselamatan. dan isu tentang keamanan. Iya, Ya, iya, iya. Gitu. Terus bagaimana mekanisme mereka mendaftar, standar kelayakan mereka, gitu. Terus kemudian ujung-ujungnya terkait dengan peraturan, gitu kan. Apakah terkait dengan tarif, Ya. terkait dengan asuransi untuk mereka, gitu kan, terkait dengan kesejahteraan. Kita kerjasama dengan pemerintah untuk menyediakan sembako misalkan, gitu. Jadi itu memang bagaimana fokus supaya di dalam ekosistem kami bisa memberikan nilai tambah lah untuk drivers kami maupun merchants GoFood kami, tapi hubungannya dengan pemerintah. Oke. Ya. Pokoknya menjalin relasi supaya tetap harmonis, Ya. nggak ada Ya. kendala kayak gitu ya. Antara Dan kalaupun ada kendala, bagaimana solve the problem. Gitu. Correct. Oke. Oke. Jadi itu mengkonekkan antara drivernya dengan pemerintahannya dan dengan masyarakat. Betul. Sehingga masyarakat itu juga merasa aman dan nyaman naik di Gojek, ya. Terus kemudian juga terkait dengan food tadi itu makanan ya, kan sekarang banyak kan makanan beli by Gojek, ya kan? GoFood. Nah, GoFood. GoFood. Ini kayaknya bukan Gafoodin aliran, aja bukan nih. tim Gojek. Ini bukan ketahuan ya. Tim transport nih kayaknya. Ya. Ya, bukan GoFood ya. Kalau GoFood yang pesen siapa? Yud, bisa. Tapi pesen di makanan. Saya kan tukang perintah kan. Iya. Tim transport itu kan. Jadi itu. Oke, Pak. Keseruan apa sih yang anda apa ya, ibaratnya alamin ketika menjadi seorang PPGR itu, Pak? Jadi yang menarik itu sebenarnya adalah ketika berhubungan dengan pemerintah, kita harus menyampaikan mereka bahwa teknologi itu bergerak sangat cepat. Oke. Teknologi itu bergerak sangat cepat. Teknologi hadirkan maunya menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat, gitu kan, frictions lah gitu. Harapan kami teknologi juga jadi sesuatu yang inklusif, siapa aja bisa menikmatin gitu ya, nggak secara khusus orang dari wilayah ini tapi orang dari wilayah itu. Nah, merubah mindset pemerintah tentang regulasi. Pemerintah kadang-kadang bergerak itu berdasarkan regulatori, sesuatu yang tertulis gitu kan. Kami udah sampai di sini, regulasinya masih di sini gitu kan. Jadi masih perlu dikaji lagi ya. Jadi masih lama lagi. Masih lama gitu. Kadang-kadang suka ditaruh sesuatu yang loh kok gini gitu kan. Gini loh maksudnya. Kami itu bukan perusahaan transportasi, kami perusahaan aplikasi gitu. Itu pun juga memberitahukan kepada pemerintah. Pemahamannya Karena seperti awam itu, Pak. kita tahunya transportasi. Iya, Betul. betul. Karena memang memulainya kan kami dengan Jadi, transportasi. betul. Iya. Tetapi kemudian kami juga punya sektor makanan, food. Sementara kami nggak punya restorannya gitu kan. Terus service-service yang lain. Pengiriman, logistik gitu kan. Kami juga nggak punya kendaraannya. Iya. Teman-teman mitra, kami sebutnya mitra. Karena hubungan kami dengan mereka adalah hubungan kemitraan. Betul. Ya, ini kok saya lihat tadi kok sedikit-sedikit ada kayak apa ya, pekerjaan yang mengandung PR-nya juga gitu ya.
tetapi karena agak secara khususnya tadi stakeholdernya adalah pemerintah, Betul. maka harus tadi ada apa namanya PPGR-nya. PPGR. GR-nya harus muncul ya. JR-nya masuk. Iya, Iya. government relationship-nya Iya. gitu kan. Gitu loh. Gitu. Jadi kok yang kayak peran PR-nya sendiri lebih yang ke apa Ke ya? mana? Jadi Iya. nggak, apakah itu dilakukan juga di dalam PPGR ini atau ya udah ini lebih khususnya ke pemerintahan terus nanti ada PR sendiri kalau di Gojek? Ya, kami lebih banyak menggarap pada sisi policy-nya memang. Oh, oke. Bagaimana kita melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan atau regulasi yang ada, Iya. policy yang ada di dalam kita. Khususnya contoh misalkan kita lagi melakukan upaya program swadaya. Swadaya yang kami targetkan adalah maintenance. Gitu kan? Maintenance supaya tujuannya apa? Drivers kami memiliki kendaraan yang memang Jangka terus panjang. jangka panjang. Oke. Consumers melihat ini ada safety and trust issue gitu kan. iya, iya. Nah, hal ini yang kemudian kami sampaikanlah kepada pemerintah bahwa ayo kita coba memperhatikan sama-sama. Contoh, sekarang kami lagi kerjasama sama pemerintah kota nih Bu, untuk memberikan program swadaya untuk driver kami Oke. gitu kan. Swadayanya dalam bentuk Bengkel, Oh, bengkel, bengkel. maintenance. Ya, Jadi ya, ya. salah satu kami bilang sih apa ya KPI, performance indicators kami, bagaimana drivers itu bisa datang, bisa service di situ, kemudian kendaraan dia tetap dalam kondisi yang bagus, remnya gitu kan. Nah, pada policy yang seperti ini kita sampaikan, tapi tadi saya menyampaikannya ke pemerintah bahwa kendaraan kami siap, kendaraan kami ready, kendaraan kami aman. Teman saya yang bagian public affair-nya dia menyampaikan ke media dan consumers. Oh, Gitu. oke. Ya, Iya ya, sih. ya. Jadi ada sendiri ya. benar. Iya. Iya, target Oke, intinya. jalurnya. Oh, karena jalurnya beda khusus untuk ke pemerintahnya. Benar. Pak, berarti kan Anda Jatim, Bali, Nusra, berarti keliling di 3 areal itu ya? Betul, betul. Nusra berarti juga ada 2 ya? Nusa Tenggara Barat sama dan Timur. Nusa Tenggara Timur. Nah, itu kan karakter dari kan masing-masing beda-beda nih Pak, ya kan? Nah, bagaimana Pak Iya. untuk menyatasin itu Pak, atau BCR engage-nya juga enak gitu Pak? Betul, betul. Saya tuh percaya bahwa filosofi kita tuh udah betul, Pak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke, Ya. terus? Orang Surabaya dengan karakter kita, yang depan ya depan, gitu kan, nggak ada kita simpan di belakang. Dengan model drivers kita pun juga apa yang dia mau di depan dia sampaikan di depan, dia nggak akan simpan di belakang gitu. Nah, meng-engage mereka juga berbagai beda cara gitu ya. Dengan kalau misalnya kita ke Bali. Iya. Ke Bali itu hospitality yang diutamakan gitu kan, kenyamanan yang diutamakan, sehingga kita harus lebih lincah, lebih fasih untuk bagaimana mendapatkan apa yang mereka mau. Iya. Gitu. Karakternya mereka, mungkin ada banyak rituals-ritualsnya mereka. Ya memang kadang-kadang kita bisa jadi lack of supply gitu kan. Bagaimana kita menyeimbangkan ketika teman-teman yang di Bali ini harus beribadah gitu kan, supaya tamu yang datang pun juga masih bisa kita layanin. Iya, karena gitu. mereka kan juga banyak liburnya ketika pas ibadah itu. Betul, kan, Setiap betul. minggu ada ibadahnya kan. Yes. Nah, dan tentunya Nusa Tenggara 2 ini juga berbeda Iya. gitu ya. NTB kami udah cukup lama, udah 5 tahunan lebih ada di NTB. NTT nih Pak, moga-mogahan kalau nggak ada alarm melintang, 1-2 bulan ini kita mulai operasional di Kupang. Oke. Jadi masih merintis ya kalau yang Masih di- masih merintis. Moga-mogahan uji coba kami bisa berjalan lancar. Memang sebelum pandemi kemarin kami sempat udah mau memulai di sana, tetapi ketika pandemik datang kita coba focusing, kami bilang ke Focus City gitu ya, Focus City dulu, dan sesudah pandemik ini mulai selesai lagi, di lift lagi, mereka mulai expanding lagi. Berarti seru ya Pak, karena apa ya, komunikasi yang Anda terapkan antara di Surabaya atau Jawa Timur dengan Bali dengan Nusra pun juga beda-beda ya. Beda-beda. Ada seni apa ya, komunikasi dan seni pendekatan di Iya. sana yang Anda lakukan kan itu. Iya. Dan itu is not easy to do kan gitu kan. Betul. How Pak? Saya mulai ini Pak Nurdin, saya memulai pengalaman saya itu ketika saya masih kecil dan sampai dengan kuliah itu berpindah-pindah. Oke, jadi sudah terbiasa Betul. dengan Saya moving from diversity. one place to place yang lain gitu ya. Saya dari
saya lahir kebetulan di NTT. Oh, Itu terus kemudian besarnya juga Surabaya, Kupang, Flores gitu ya, Malang gitu. Jadi mondar-mandir sini akhirnya saya harus cepat beradaptasi ketika suasana berubah. Kadang-kadang di satu tempat saya 2 tahun, kadang-kadang 3 tahun, kadang-kadang saya pindah gitu ya. Dan itulah saya pikir yang membuat saya kemudian gampang berkomunikasi karena I born to adapt gitu kan. Nah sesudah itu ya mungkin karena didukung juga karena background saya kan ngambil untuk lawyers, ngambil pengacara, jadi ya memulai menata komunikasi itu juga kan mungkin ya juga dilatih lah gitu. Nah, jadi seru ya, karena tadi tuh beda-beda sih karakter dari masing-masing daerah itu dan ternyata background dari Pak Charlie memang sudah sejak kecil sudah terbiasa untuk adaptasi dengan cepat dengan karena berpindah-pindah. Pernah ngalamin nggak tantangan yang sulit untuk di-solve pada waktu itu? Tantangan besar lah. Ketika berpindah-pindah itu. Ketika di profesi ini. Oh di profesi ini. Jadi tantangan yang paling besar itu sebenarnya adalah bagaimana berkomunikasi dengan menemukan titik temu antara apa yang diinginkan oleh perusahaan dan bisa mensejahterakan drivers dengan regulasi di sisi pemerintah. Oh oke, ini mulia banget ya. Contoh Bu. Karena itu susah. Betul. Contoh adalah kami sekarang lagi berdiskusi dengan teman-teman untuk ngobrolin terkait tarif. Tarif ini kan satu hal yang memang di satu sisi drivers kami pingin mendapatkan tarif yang bagus, tetapi tarif ini juga harus dibeli oleh consumers. Gitu kan? Affordable gitu kan. Nah, pada sisi ini pemerintah bagaimana mengatur ceilingnya, batas atasnya dan batas bawah gitu. Nah, ini serunya sih untuk menemukan titik temu bahwa di satu sisi teman-teman drivers juga harus merasa bahwa ketika dia gabung di Gojek menjadi mitra Gojek dia harus sejahtera gitu. Di satu sisi yang lain kita juga bisa bilang bahwa consumers kita ini harga yang terjangkau gitu ya. Kita nggak bilang murah tetapi affordable price gitu ya, harga yang memang terjangkau. Dan itulah yang saya pikir paling seru sih ada di situ sih Bu. Dan that's why kenapa harganya beda-beda ya antara kota yang satu dengan yang lainnya ya Pak ya? Betul. Harganya beda-beda dan memang melihat pada situasi juga ya. Kemampuan kota satu dengan kota yang lain juga. Daya belinya beda-beda. Betul. Makanya ada pengwilayahan, zonasi. Pemerintah juga mengatur wilayah. Mungkin yang Indonesia Timur dan Indonesia Jakarta dan tempat yang lain kan pasti akan punya hal yang berbeda. Oke, nah tadi itu untuk mensinkronkan 3 kepentingan atau mungkin lebih banyak lagi kepentingan tadi, itu prosesnya kan proses agak panjang ya. Menurut saya nggak bisa sebulan, 2 bulan mungkin nggak gitu ya. Betul. Mungkin prosesnya lama, apalagi kalau kita sudah bicara tentang regulasi, itu kan kayak sudah bicara kayak tembok gitu ya. ya kan namanya regulasi dibuat supaya aman, supaya inilah gitu kan. Kan mengatur Betul. Gitu kan. Nah, mungkin bisa dikasih bocoran supaya siapa tahu nih teman-teman yang kepingin berprofesi seperti Bapak gitu atau yang berhubungan dengan government itu juga dapat trik-triknya. Oh, saya punya pengalaman seperti ini, jadi kemungkinan besar success story saya sekarang ini bisa dipakai nih untuk di pekerjaan. Nah, itu kira-kira triknya supaya tadi itu misalnya nih kita kan berusaha supaya pemerintah misalnya bersedia nih ngerubah regulasinya menjadi seperti ini lebih sesuai. Nah itu gimana nih masuknya itu lewat pintu mana atau gimana? Karena kan berkomunikasi dengan pemerintah itu sangat tidak mudah. Gitu kan. Benar banget. Saya pikir ada dua hal yang paling ini di titik itu ya. Satu adalah born dengan pengalaman metode bagaimana memulai berkomunikasi. Jadi bawaan gitu ya. Yang kita bilang itu bawaan. Satu adalah sesuatu yang harus kita tambah diupdate untuk agar komunikasi kita kontekstual. Betul, sesuai gitu. Nah, kalau saya coba membawa
kontekstual itu tadi dengan membaca, terus kemudian background pendidikan saya update tentang regulasi, supaya ketika kita duduk dengan pemerintah, kita udah tahu nih, mana yang regulasi itu tertera dan mana yang bisa diobrolkan gitu ya, untuk mencari Bisa titik temu. diobrolkan itu. Betul, untuk mencari titik Ada temu, sendiri. karena kalau nggak ada titik temu, semua masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri kan susah. Jadi kita harus tahu bahwa sampai dengan mana titik itu bisa, ya tentunya nggak bisa memuaskan semua pihak, tapi paling tidak itu bisa menjawab persoalan tersebut. Oke, karena ini B2G kan ya, Betul. business to government. Betul, business with government juga. Iya. Oke, jadi itu sih yang bisa dilakukan bahwa apa ya, kita harus banyak belajar lagi tentang komunikasi, terutama komunikasi yang sifatnya formal ke pemerintahan kan. Iya. Karena komunikasi ke government dengan komunikasi ke B2B juga berbeda. Betul. Dan itu yang harus dipelajari lebih dalam lagi ya, Pak Benar, Cak, ya. benar. Dan selain itu tadi menambah literasi sih, Ya. terkait juga dengan kebijakan-kebijakan, sehingga kita pun juga bisa apa ya, ketika berkomunikasi dengan pihak government, kita juga bisa mengimbangi dan mencari solusi di sana. Correct. Iya. Pak Cari, dulu Ya. mulai karir di mana tuh Pak? Saya lulus dari sebenarnya saya kuliah tuh 2, Pak. Oke. Saya kuliah elektro, Oke. sempat di STS, Oh. Surabaya. jalan 2 tahun, kemudian saya ngambil hukum. Jadi di tahun itu, Pak, Jadi Bapak habis ngambil solder terus dihukum gitu. gara-gara nyolder gitu ya, gara-gara nyolder dihukum. Nah, saya melihat bahwa intellectual property rights, Iya. hak cipta, itu kan banyak dilakukan oleh teman-teman dengan background teknik. Iya. Iya. Waktu itu komputer sudah mulai berkembang, program-program udah mulai makin maju. Nah, ketika saya mengerjakan itu, wah kok banyak ya teman-teman saya ini, hebat-hebat mereka kan. Saya lihat terus siapa yang melindungi hasil karya ciptaan mereka. Saya jadi tertarik untuk berpikir bahwa, oh saya mungkin kalau ngambil 2, seru nih. Gitu ya. Artinya ciptaan dapat, ini opportunity untuk saya bisa melindungi ciptaan tersebut ada juga gitu ya. Ya dayung kiri dayung kanan lah Bu. iya. Jadi, nah, begitu jalan hukum saya ngambil di Ubaya gitu. Nah, ternyata begitu jalan engagement saya lebih banyak, ketertarikan saya lebih banyak di hukum. Lebih seru di hukum, akhirnya yang elektro Ini agak kan terbengkalai dan saya tinggal gitu. Oh, I see. Nah, pasca itu ya kemudian Pak Nurdin saya bergelut untuk jadi pengacara. Oke. Sebelum jadi lawyer saya sempat magang juga, magang di kantor notaris dulu. Oh, notaris. Jadi yang sering terjadi saya melihat bahwa banyak lawyers itu teman-teman kita nggak punya pengetahuan tentang kontrak yang cukup dalam. Gitu. Jadi saya pingin lengkapin diri saya, jadi saya belajar dengan teman-teman notaris 2 tahun begitu kurang lebih, baru kemudian saya practicing lawyers, ikut magang juga di lawyers. Jadi harapan saya ketika saya bikin kontrak, bikin agreement dengan para pihak, ujung-ujungnya saya tahu nih model kontraknya seperti apa, dampak resultnya nanti resikonya paling buruk akan bisa seperti apa. Tuh, sampai dengan 2009 Pak. 2009 saya dapat beasiswa waktu itu ke Belanda. Jadi saya ngambil S2 saya di Utrecht untuk Law and Economic. Law and Economic 2009 sampai 2010. Kembali dari Belanda, gantian karena istri saya yang dapat beasiswa di Surabaya, kami nggak ke Kupang, jadi akhirnya kami tetap di sini. Saya kerja di Konjen Amerika. Jadi berkarir di Konjen Amerika. Berkarir di Konjen Amerika, saya memulai sebagai protokol dan HR, karena mungkin background saya hukum, mereka ngelihat punya paham tentang HR issue gitu kan, tetapi juga bisa berhubungan dengan pemerintah. Nah, saat itulah saya lebih banyak engagement dengan pemerintah. Oh ya, mulai dari situ ya. Betul, mulai dari situ gitu. Nah, memang di sisi yang lain dulu waktu jadi lawyers lebih banyak terhadap regulasi pemerintah itu lebih banyak yaitu menggugat, menanyakan gitu kan.
lebih Iya, pada iya. posisi yang Iya, iya. berhadap-hadapan Iya. gitu kan, nggak kalau ada regulasi yang tidak berpihak ya kita yang ngadepin gitu kan sebagai kuasa hukum. Tetapi ketika di Konjen Amerika saya belajar gimana sih bekerja sama dengan pemerintah gitu ya, sebagai pemerintah asing mau mencoba menjadi bridging buat mereka gitu. Nah, dari Konjen Amerika sampai 2018 saya di kedutaan Belanda tapi ditempatkan di Surabaya Oke. untuk mengcover Indonesia kawasan timur untuk bidang ekonomi. Akhirnya karena dianggap cukup bagus progres ininya, dibentuklah kantor perwakilan dagang di sini. Oke. Namanya NBSO yang kebetulan juga dulunya di sini, Bu. Oh. Waktu itu saya di konsulat Belanda yang sini, honorary konsulat. Kemudian ketika NBSO akhirnya kita pindah di MNC Tower. 2019 selesai, akhir 2019 saya pindah di Gojek. Oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang di Gojek. Oke, jadi Jadi- pengalamannya Betul, terbentuk di sana berhubungan banyak dengan pemerintahan. pemerintahan. Betul. Sehingga di Gojek pun juga akhirnya hubungannya juga tetap dengan pemerintahan kan gitu. Pemerintah. Nah, ada mainan apa lagi nih Pak? Wah, berhubungan dengan pemerintah itu kan membuat kita dengan mereka itu at some point saya belajar juga ya Pak Yeah. Nurdin, bahwa kita harus jadi solutions ini buat mereka lah. Iya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang ngobrol dengan pemerintah, oh ini terkait Gojek, terus ini gimana. Jadi spending quite sometimes untuk waktu yang cukup lama dengan mereka, dapat input, ngadepin apa yang mereka alamin gitu kan. Terus dengan background yang saya miliki, saya pikir wah ini Bapak butuh investasi misalkan, butuh pengembangan perdagangan gitu kan, kita juga sampaikan kepada mereka gitu. Jadi dia melihat saya itu ketika datang kepada mereka, kepada pemerintah itu, oh ini, wah Mas Charlie lagi butuh aja nih terkait dengan Gojek, enggak juga gitu kan. Jadi menjadi inilah sahabat untuk ngobrol sama mereka gitu kan. Saya nggak bilang konsultan ya, nanti kan dimiliki Bapak Ibu. Kan teman mencari solusi. Mencari solusi. Sehingga berjalanlah kebutuhan yang lain dari pemerintah kan gitu loh. Nah, terbutuh apa akhirnya Pak? Ya, nah dulu itu kan kami waktu masih di Konjen Amerika, terus kemudian di Konjen Belanda, konsulat Belanda itu kita coba membuat suatu forum komunikasi, Pak. Oh. Forum Di komunikasi antar konjen-konjen itu. antara mereka, khususnya yang memiliki kantor ekonomi, Iya. gitu ya. Atas perdagangan. Perdagangan dan ekonomi. Nah, di sini tuh ada cukup banyak di Surabaya. Mereka focusing ke arah Indonesia kawasan timur. Iya. Waktu itu kami memulai dengan ada isu gitu kan, ada isu perusahaan yang diwakili oleh asal negara yang waktu itu tempat saya kerja. Saya tanyain tuh di teman-teman yang lain, are you facing the same things gitu kan, punya pengalaman yang sama nggak terkait dengan hal ini. Akhirnya dari situ kita menemukan bahwa oh ternyata ada kesamaan masalah gitu ya. Jadi kita ngumpul karena persoalan yang sama. Iya. Gitu. Persoalan yang sama kita sampaikan ke pemerintah, kita advokasikan ke pemerintah, pemerintah mendengarkan gitu ya. Karena memang mungkin karena ini loh kok bukan satu negara aja atau bukan satu perusahaan aja nih, tapi kok banyak, wah ini saya harus segera cepat nih gitu kan. Iya. Nah, starting from problems akhirnya kita sharing opportunity lah gitu. Gitu. Nah, komunitas ini sebenarnya kami masih tetap aktif gitu ya untuk berkomunikasi, terus kemudian mencoba menjembatani pemerintah dengan komunitas ini. Jadi again saya just a bridging lagi, Bu. Jadi ketika banyak berhubungan pemerintahan sehingga bisa juga menjadi teman untuk berdiskusi dengan pemerintahan, dan karena background beliau juga dulu di kedutaan Amerika juga dengan Belanda, sehingga itu menjadi suatu poin tersendiri juga ya Bu Novi ya, untuk mengengagekan juga antar pemerintahan dengan negara lain, dengan antara Indonesia dengan negara yang lain terkait dengan perdagangan dan ekonominya. Betul. Itu sih, dan itu yang sebenarnya apa ya, banyak hal yang juga hingga akhirnya antara Indonesia dengan negara lain ada hubungan perdagangan yang baik ya, Pak Yes. Charlie ya. Betul Pak. Oke.
Pak Charlie, ini kalau saya dengar-dengar dari teman-teman muda itu yang sekarang tuh kan kepingin bekerjanya itu di perusahaan yang sifatnya lebih agile gitu ya, kayak startup. atau juga lingkungan kerjanya juga agile gitu kan. Nah, satu yang mungkin mereka agak ini mohon maaf agak alergi itu adalah berhubungan dengan pemerintahan gitu. Nah, kan Bapak ini spesialisnya di berhubungan dengan pemerintahan. Itu bisa nggak sharing gimana sih tips suksesnya seperti itu tuh kayak apa, ada secretnya nggak sih gitu? Betul. Saya memang ini ya Bu Novi, rata-rata karyawan di Gojek itu range usianya di antara 28-29 on average age. Oke. Jadi nggak sampai 30. Kayak tadi Ibu bilang usia muda tadi kan. Dan kami yang di posisi PPGR itu yang boleh dibilang yang usianya udah agak 40-50 tahun ke atas nih teman-teman saya di PPGR gitu ya. Dan anak-anak teman-teman yang majority mereka itu kayak tadi itu memang melihat pemerintah itu di satu sisi wah ini jangan-jangan menghambat nih gitu kan. Ya nggak hanya inilah perusahaan saya lah, tapi banyak startup yang lain melihat itu karena tadi. Pemerintah selalu melihat dari sisi bagaimana regulasi itu ada, padahal regulasi itu kan suka telat. Ya. Jadi fungsi kami lah sebenarnya mencoba berkomunikasi internal, kadang-kadang nggak mudah juga ternyata Bu, menemukan, menyampaikan kepada mereka apa yang pemerintah inginkan gitu ya, bahwa apa yang harus kita lakukan, bahwa perusahaan ini harus berjalan dalam rambu-rambu itu tadi gitu kan. Tetapi juga saya bisa harus menyampaikan ke pemerintah bahwa inovasi itu sudah sampai sejauh ini loh. Mereka itu udah sampai sejauh ini loh, nemuin hal ini gitu kan. Ayo pemerintah gimana kalian bisa beradaptasi dengan kondisi yang dan itu. Mengakomodasinya bukan menghambat gitu kan. Nah itu ada contoh case-nya nggak? Success story-nya Bapak itu yang misalnya bisa nggak masuk ngeh gitu ya, pemerintah nggak ngeh bahwa ini kemajuan sudah sampai di sini nih, terus akhirnya dengan pendekatan yang dilakukan akhirnya itu tadi goal lah. Contoh adalah ini terkait dengan marketing issue ya. Pemerintah biasanya melihat bagaimana mendorong UMKM itu melalui model-model pameran. Model-model pameran, menarik orang sebanyak mungkin hadir gitu. Sementara ketika saya gabung di perusahaan ini pas pandemik, orang nggak mungkin ngumpul gitu kan, orang nggak mungkin ngumpul. Akhirnya kita coba memahamin ke pemerintah bahwa shifting yuk, promotions modelmu dirubah menjadi digital promotions. Beberapa tempat yang saya coba approach gitu masih wah ini mata anggarannya nggak ada nih. Kan, begitu, kan? Ini belum ada rencana nih di situ. Yang ada kita masih ngerencanain ngadain bazar gitu kan, ngadain kegiatan. Oh, Pak, kalau ini dirubah ke dalam bentuk digital, itu sebenarnya kegiatan yang Bapak lakukan ini bisa juga dilakukan di sini. Keunggulannya adalah ini bisa terukur. Ya kan, bisa di-measure. Berapa orang yang visit? Berapa yang transaksi, berapa yang like aja, berapa yang ini lihat aja, itu semua bisa dilihat gitu. Datanya Valid. Berapa yang cuman klik, itu valid semua. Jadi ketika pamerannya selesai, yang dulunya ya kegiatan offline gitu, dulunya dia wah perkiraan saya transaksi sekian gitu kan. It's just perkiraan. Ya ada estimasi ininya lah, ada margin of error-nya. Tetapi kalau dilakukan secara digital, akurat, angkanya sampai koma berapanya itu akurat. Akhirnya kita bisa menyampaikan narasi itu ke pemerintah Bu, dan akhirnya mereka setuju gitu kan. Lihat bagaimana growth-nya itu yang dulu mereka cuman bisa ajak UMKM itu melakukan secara offline gitu, sekarang segmen pasarnya lebih luas gitu, jangkauannya lebih banyak. Gitu ya. Bisa memberikan solusi kan gitu. Betul, memberikan solusi, dan kadang itu loh kalau sudah terbentuk itu mata anggarannya nggak ada itu. Wah, itu saya advokasinya tuh mulai berubah mata anggaran itu kan sudah dari pusat saja. Benar. Saya sampai harus mengadvokasi, ngobrol sama teman-teman dewan. Nyampaikan ke mereka bahwa ada kebutuhan pemerintah untuk mencoba mendorong UMKM. Dari parlemen gimana? Betul. Jadi nyampaikan ke mereka, tapi tidak berpolitik. Tetapi ini
kemanfaatannya kan besar, Iya. sehingga mereka pun harus tahu gitu kan. Oke, Gitu. jadi dengan Oke. menunjukkan ini tadi value added-nya, Iya, Iya. benefitnya buat mereka juga kan, Yes. seperti itu. Ya, seru sih. Oke. Karena berarti tidak mudah berhubungan dengan government, ya kan, Iya. dengan pemerintahan, apalagi ada di 3 wilayah yang berbeda-beda, antara Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, yang karakternya juga beda-beda. So, Pak Charlie harus bisa engage di masing-masing tempat itu dan bisa smooth untuk masuk di sana. Iya. Nah, itu yang sebenarnya that's why kenapa adalah yang bisa untuk government usia-usia mature ya Pak kali ya. Bukan yang Pak, ya. Kan bisa Iya, datang kadang-kadang itu benar. usia 29 kan? Kadang-kadang pemerintah kita pun kalau yang datangnya terlalu udah wah ini Iya, mereka udah langsung dari itu sini. dulu Iya. gitu kan. Betul. Nah, makanya that's why kenapa ya, usia-usia yang cukup mature untuk di situ biar masuknya juga lebih enak kan gitu. Itu yang mungkin Pak, tapi kalau Bapak harus mengakselerasi anak-anak teman-teman muda Iya. untuk menjadi di posisi yang bisa Bapak lakukan, kan harus itu, ada regenerasi toh Pak. Iya. Betul. itu apa? Proses akselerasinya kira-kira Gimana? itu? Internal battles tuh memang jauh lebih Challenging ya. jauh lebih challenging, Bu. Jauh lebih challenging menyadarkan mereka bahwa regulasi yang ini kita harus comply, itu meminta mereka supaya ayo kita tetap yuk misalkan patuh, menghimbau driver kita, menghimbau teman-teman kita bahwa pemerintah meminta kita untuk mengenakan helm yang standar gitu kan. Jangan bosan untuk menyampaikan, mengingatkan kembali kepada drivers kita, itu rutin gitu ya. Terus kemudian dari mereka kita perlengkapin dengan berbagai skills lah. Berbagai skills bahwa perusahaan kita nggak hanya ngambil untung aja, tetapi Gojek itu kan kita harus ada social impact. Nah, social impact inilah yang sebagai perusahaan startup asal Indonesia kita mau itu selalu ada, Bu. Iya. Perusahaan harus untung, yes, of course, tetapi juga perusahaan harus punya social impact. Oke. Jadi ini salah satu profesi yang memang harus butuh kalian khusus dan anak muda harus mempelajari itu. Karena apa? Nanti yang menggantikan beliau ada yang muda-muda itu, ya. Dan tetap pemerintah sebagai regulator ya Pak Charlie, dan perusahaan-perusahaan yang sejenis dengan Pak Charlie seperti Gojek ini juga harus bisa masuk ke pemerintahan Yes. untuk menjembatani antara kebutuhan dari kebijakan, kemudian dengan perusahaan dan mitra dan juga masyarakat. Terus sih. Oke Pak Charlie. Ini mungkin pesan yang terakhir. yang terakhir. Kira-kira pesan apa ini untuk teman-teman muda kalau nantinya mau berprofesi, mau seperti Bapak atau mereka berkarir, mungkin ada pesan untuk teman-teman muda. Ya, ini segmennya berarti untuk teman-teman muda nih ya. Kalau boleh kasih saran sih, artinya saya tuh selalu melihat bahwa memulai sesuatu itu kita harus ngambil kesempatan terbaik yang ada. Oke. Ya, itu satu kunci bahwa jangan kelamaan mikir untuk mengambil kesempatan itu. Kesuwen gitu ya. Kesuwen. Selak ditinggal, Pak. Nah, saya belajar bahwa satu poin yang mungkin kita bisa take out di sini bahwa apalagi saya bekerja dengan anak-anak muda yang ide inovasi itu bergerak terus gitu kan. Jadi mana yang begitu kita tahu ini kesempatan emas, garap gitu ya, supaya jangan sampai ada penyesalan buat teman-teman. Jadi begitu tahu bahwa ini ada kesempatan bagus, harus coba, harus ngambil. Itu kuncinya sebenarnya itu ya. Bagaimana teman-teman mempersiapkan untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan ya. Semua orang harus siap, kalau enggak competition gitu kan, kalau enggak terlibas gitu ya. Jadi memang kita lengkapi diri kita dengan segala apa yang dibutuhkan, tetapi begitu ada kesempatan kita harus coba. Nah, pesan saya hari ini ya harus nyoba ya. Harus coba. Karena gini, anak muda saya akui Pasti ada jalan ya. idenya banyak ya. Idenya tuh gila-gila kadang, tetapi mereka ragu untuk melakukan. Benar. Gitu. Jadi, Makanya tagline kami itu Pak Nurdin di Gojek pasti ada jalan. Kalian closing statement. Jadi ide apapun ada pasti akan ada jalan. Jadi, thank you Pak Charlie. Ya, Thank you, sukses Pak. selalu. Sama-sama. Pak Charlie untuk Gojek. Terima kasih Pak Nurdin, Bu Novi, makasih terima banget. kasih. Ya, Saya luar biasa dan teman-teman thank you juga sekalian. untuk Ciputra Hotel Surabaya. Hotel bintang 5 di kawasan Surabaya Barat, Ibu Novi ya.
Jadi kalau Anda ada bisnis di kawasan Maijen Sungkono dan sekitarnya bisa menginap di sini karena memang apapun ada di sini. Anda mau nge-mall juga bisa, di mallnya Ciputra pun juga banyak sekali hal-hal di sana, mulai dari kuliner sampai Anda mau nonton pun, Anda mau bermain di sana juga ada, atau Anda mau ngajak family juga bisa, ya kan, karena banyak fasilitas juga di Dan sini. di sini dekat akses tol. Betul, dekat dengan benar. akses Akses tol. tol. Jadi Jadi- kalau lancar nih ya, cukup 5 menit doang. Dan juga sekali lagi untuk paket Ramadannya di sini ada buka puasa bersama dengan harga 288.000. Nah, Anda bisa ajak keluarga atau misalnya dengan office biasanya kantor Iya, ya, iya. atau rekan-rekan relasi Anda juga bisa di sini karena biasanya kan menjalin relasi dengan buka puasa akan lebih oke. Ataupun juga Anda bisa menginap di sini selama Ramadan, juga ada paket khusus, ada sahurnya di sini, ada buka puasanya juga di sini, kemudian ada juga mendapatkan free member card untuk SBEC, Swiss Bell Executive Card. Nah, dan jangan lupa untuk kamu, Raffi. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe buat yang belum. Silahkan sampaikan ini juga kepada teman-temannya, share, Iya. karena ini sangat bermanfaat. Dan Betul. kami sangat menunggu dukungan untuk klik-klik. Supaya tetap bersemangat nih, memberikan Iya. inspirasi kepada teman-teman Kontennya semua. biar tetap rutin nih, ya kan? Dan oke, itu aja Entokers, sampai jumpa lagi di episode berikutnya dengan narasumber lainnya atau dengan materi kami berlain, bisa jadi satu acuan untuk peningkatan karir dari Anda. Itu ya. Sampai jumpa lagi.